Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah Sistem Informasi Pembuatan Aplikasi Zakat. Mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Yusuf, Agustini, Muhammad Suryakusuma, Disa Gita Anjani, dan Bagus Fernando. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan nikmat dan rahmat kepada kami sehingga dapat menyelesaikan makalah Sistem Informasi Pembuatan Aplikasi Zakat, mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Makalah ini ditulis dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan kami. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dede Nur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Kami tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran agar ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Kemajuan dunia teknologi informasi atau disebut dengan IT saat ini berkembang pesat sering dengan perkembangan kebutuhan manusia. Teknologi informasi yang handal akan memudahkan manusia dalam mendapatkan segala macam informasi yang diinginkan dan dibutuhkan dengan cepat, mudah, dan efisien. Internet merupakan salah satu contoh kemajuan dalam bidang teknologi informasi yang dapat mewujudkan hal tersebut. Internet merupakan suatu teknologi yang di dalamnya terdapat berbagai macam sumber informasi yang tidak terbatas, yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun selama masih terhubung dengan internet. Layanan pembayaran zakat berbasis web merupakan salah satu aplikasi internet yang memberikan layanan informasi mengenai pembayaran dan penghitungan zakat secara online, serta informasi lain yang berhubungan dengan zakat dengan memanfaatkan teknologi internet. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang akan dibahas adalah bagaimana membangun dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi yang dapat membantu permudah pembayaran zakat di Masjid Al-Ikhlas. Manfaatnya, yang pertama dapat menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat dalam membantu dan mempermudah proses pembayaran zakat di Masjid Al-Ikhlas. Yang kedua, dapat mengimplementasikan sebuah sistem informasi pembayaran zakat di Yayasan Al-Ikhlas. Yang ketiga, sebagai sarana untuk saling tolong-menolong kepada fakir miskin agar mereka mendapatkan makanan yang layak saat Idul Fitri. Tujuannya, yang pertama, merancang sistem pelayanan pembayaran zakat berbasis mobile. Yang kedua, dapat menggunakan rancangan sistem informasi pembayaran zakat di masjid agar menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Yang ketiga, membantu proses pembayaran zakat kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk dijadikan referensi untuk mengembangkan sistem informasi pembayaran zakat. Yang kelima, membuat aplikasi interaktif tentang pembayaran zakat serta informasi lainnya yang berhubungan dengan zakat. Ruang lingkup. Ruang lingkup tentang proyek yang dilakukan adalah menganalisis dan merancang berdasarkan data yang telah didapatkan dengan membuat suatu aplikasi berbasis mobile dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Adapun hal-hal yang akan dibahas terkait database-nya adalah yang pertama, pembuatan database yang diberisikan informasi terkait data macam-macam zakat, data pemberi zakat, data pemasukan serta pengeluaran yang sudah disalurkan oleh masjid dengan penggunaan MySQL. Yang kedua, pembuatan fitur bayar dengan mobile banking, banking transfer, maupun ShopeePay. Hipotesis. Yang pertama, aplikasi mobile ini akan mempermudah pengguna dalam melakukan pembayaran zakat secara online. Yang kedua, mempercepat proses pembayaran yang nantinya akan langsung disalurkan kepada penerima yang lebih berhak. Halo, nama saya Subcahaya Destiawan. Saya akan meneruskan presentasi bab 2. Yang pertama, Project Management Plan. Project Management Plan berisi penjelasan bagaimana rencana-rencana dan keputusan proyek dijalankan. PMBOK menyebut Project Management Plan sebagai living document. Artinya, jika terdapat perubahan pada rencana proyek ketika proyek berjalan, maka Project Management Plan juga harus diupdate. Kenapa disebut sangat penting? Ini karena Project Management Plan berisi rencana-rencana, objektif, apa saja deliverable yang akan diberikan ke customer, bagaimana cara menangani suatu project, bagaimana risiko ditangani, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana project management memonitor dan menangani project, bagaimana perubahan ditangani oleh tim dan project manager.
Jika kita mencoba menyederhanakan isi dari project management plan, isinya berupa 4W, yaitu why, what, who, when, dan 1H, how. Isi dokumen project management plan. Yang pertama ada scope management plan, yang kedua ada schedule management plan, yang ketiga ada cost management plan, yang keempat ada quality management plan, yang kelima ada human research management plan, yang keenam ada communication management plan, yang ketujuh ada risk management plan, yang kedelapan ada procurement management plan, yang sembilan ada stakeholder management plan, yang 10 ada scope baseline, yang 11 ada schedule baseline, dan yang terakhir ada cost baseline. Terima kasih. Menjelaskan visi dan misi. Untuk visi, menjadi badan zakat nasional yang amanah, transparan, dan profesional. Dan untuk misi, 1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat. 2. Meningkatkan penghimpunan dan pemberdayaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. 3. Menumbuh kembangkan pengelola amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi. 4. Mewujudkan pusat data nasional. 5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait. Selanjutnya, sistem akan berjalan dengan persyaratan minimum perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, yang peneliti sarankan yaitu untuk spesifikasi perangkat keras atau klien. 1. Prosesor Intel Pentium 4 500 MHz. 2. Memori RAM 256 MB. 3. Sisa kapasitas hard disk 100 MB. 4. VGA card 32 MB. 5. Keyboard. 6. Mouse dan LAN card. 2. Spesifikasi perangkat lunak atau klien. 1. Sistem operasi Windows 98 2000 2003 XP7. 2. Browser Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera 196. Lanjut, untuk selanjutnya ada konfigurasi jaringan yang diusulkan dalam perancangan sistem informasi manajemen zakat adalah sebagai berikut. Ini ada gambar di sini. Sudah, terima kasih. Kan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan membacakan bab 3. Bab 3 ada software perancangan. Di sini PHP adalah sebuah piranti yang biasa digunakan untuk membuat aplikasi web yang dijalankan melalui browser. Misalnya aplikasi yang menangani email, penjualan barang, dan penyedia informasi buku online. Menurut Kadir 2009. Selain itu, PHP memiliki kemampuan untuk memproses dan mengelola data secara dinamis. PHP dapat dikatakan sebagai sebuah server-side embedded script language, artinya semua sintak dan perintah program yang ditulis akan sepenuhnya dijalankan oleh server. Sementara database yang digunakan adalah MySQL, dikenal sebagai database yang pertama kali didukung oleh bahasa pemrograman script untuk internet, PHP dan Perl. PHP dan MySQL dianggap sebagai pasangan software pengembangan aplikasi berbasis web yang ideal. MySQL juga dapat digunakan pada bahasa pemrograman umum seperti bahasa pemrograman Java, C++, Visual Basic, dan Delphi. MySQL memiliki beberapa kelebihan, yaitu open source software, mendukung terhadap bahasa pemrograman lainnya, dan mudah digunakan. Selanjutnya ada IRD. Di sini model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih
mudah dalam mengembangkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya IRD, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Selanjutnya, activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Nah, untuk bagian mockup di sini ada tampilan menu utama atau tampilan yang kita lihat ketika kita membuka aplikasi, yaitu ada menu login. Di sini kita bisa melihat username, password, dan sign. Terus apabila kita tidak mempunyai akun atau kita belum mendaftar, maka kita bisa memilih menu sign up yang ada di bawah ini. Maka setelah itu akan muncul tampilan menu pilihan, yaitu apa kita akan melakukan pembayaran infak atau pembayaran masjid ataukah zakat fitrah. Nah, lalu setelah itu kita akan melihat menu tampilan bayar seperti ini. Lalu kita akan menginput nominal. Lalu apa kita akan membayar melalui saldo atau pilihan yang lain. Dan setelah selesai maka akan muncul menu tampilan terima kasih yang seperti pada contoh ini. Terima kasih kelompok 7, Anda telah melakukan donasi sebesar 200.000. Terus setelah itu kita akan disuruh untuk memasukkan password. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dengan dibuatnya rancangan sistem informasi website pembayaran zakat online ini, diharapkan dapat berguna bagi panitia penyelenggara zakat dalam memudahkan proses pengelolaan pembayaran dan penyaluran zakat. Selain itu, dapat bermanfaat juga bagi orang-orang yang akan membayar zakat, karena dapat mempermudah proses pembayaran zakat tanpa harus mendatangi langsung tempat pembayaran zakat ke masjid atau DKM panitia zakat. Di sisi lainnya, dengan adanya sistem website pembayaran zakat online ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah orang yang melakukan pembayaran zakat dan juga mampu mendukung program pemerintah dalam menangani wabah COVID-19. Saat ini dengan melakukan pembayaran zakat tanpa harus datang ke tempat pembayaran zakat secara langsung. Saran. Dalam perancangan sistem informasi aplikasi mobile pembayaran zakat online ini masih terdapat kekurangan. Maka dari itu, diperlukan saran yang sifatnya dapat membangun demi terciptanya sistem informasi aplikasi mobile pembayaran zakat online yang lebih baik lagi. Salah satu contohnya adalah dengan menambah fitur-fitur dalam sistem website zakat tersebut dan membuat proses pembayaran yang mudah, serta bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu juga bisa ditambahkan fitur lain seperti pembayaran sedekah dan infak, sehingga aplikasi mobile tersebut tidak hanya melayani pembayaran zakat saja.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.